Shalom semuanya, referensi member, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan pasti siap dong buat ikutin online service pada kali ini. Sebelum itu, aku minta pada kalian, siapkan hati dan sikap kalian untuk serius dalam beribadah. Dan jangan lupa untuk siapkan note dan matikan notifikasi HP kalian supaya bisa fokus dalam beribadah. Oke, sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sudah melindungi kami ya Bapa dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau beribadah ya Tuhan, Engkau stay dari awal sampai akhir ya Tuhan, agar online service pada kali ini ya Tuhan bisa lancar dan bisa memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, selamat beribadah.
kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, Engkau sorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, buat waktu yang telah Tuhan berikan buat setiap kami untuk kami bisa kembali menghadap hadirat-Mu Bapa, kami bisa beribadah secara online, kami tetap mengucap syukur Bapa. Dan kalau sebentar hamba ini mau menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang hamba sampaikan ini hanya berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semuanya, gimana nih kabar kalian? Gimana hari kalian? Gimana karantina kalian? Aku yakin sih kalian udah pada banyak yang udah nongkrong ya kan, pergi sama teman-teman kalian ya kan, bersosialisasi, udah capek di rumah nggak karantina lagi, ya kan? Aku tahu, tapi it's okay, tetap jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bawa sanitizer semuanya, oke? Stay safe and keep healthy. Oke, jadi sore hari ini minggu lalu kita udah bahas tentang menghormati alam, menghormati orang tua, pemimpin, saudara, ya kan? Gimana cara kita menghormati sesama makhluk sosial. Dan minggu ini kita mau belajar menghormati juga, tapi kita mau menghormati waktu. Jadi hari ini aku kasih judul atau ya tema lah ya, atau perikop adalah Time is Money. Pernah nggak kalian denger? Pernah. Oh iya, pasti kalian pernah denger kan? Pasti sering lah denger. Time is money itu udah kayak hal yang pasaran lah ya, hal yang klasik. Kalau kata orang itu udah klasik ya kan? Itu udah sering banget kita ngomongin. Ya contohnya kalau misalnya kita pergi keluar, janjian sama teman, jam 4 kamu nak jemput ya. Terus teman kalian bilang kayak, oh ya saya tunggu ya di rumahku. Kayak kita berangkat kan nih sampai jam 4, dia baru kayak, loh Pri datang, saya tambah dulu ya. Gitu. Itu pasti kita langsung kayak, aduh, kamu tuh kayak suwe nih, habis mandi ya ampun, gak kurang lama pokoknya kita misalnya ketemu orang yang lemot dan sebagainya, telatan ya kan, kita pasti langsung kayak ngomong, time is money bro, gitu. Terus akhirnya temen kalian bakal kayak, iya, maaf ya kan. Sekalian kita kayak gitu kan. Nah, waktu itu adalah suatu hal yang berharga. Makanya kita filosofikan atau kita samakan dengan money ya kan, time is money. Karena pasti kalian semua menganggap kalau uang itu berharga kan, nggak mungkin kalian punya uang 100.000 terus kalian becek-becek kalian buang tempat sampah, atau mungkin 100.000 kalian gunting-gunting kecil-kecil kan, sobek-sobek, itu kan nggak mungkin. Kalian merasa kayak 100.000 berharga, ini bisa beli pentol karisma baik banget ya kan, pasti kalian merasa kayak gitu. Itu sama halnya dengan waktu adalah sesuatu yang berharga. Nah, waktu kita tahu hal itu berharga, maka kita pasti akan menjaganya dan menggunakan itu dengan baik, dengan hati-hati, dengan sebaik mungkin. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, aku mengajak kalian semua buat buka di Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Kita mau baca sama-sama. Udah semuanya? Udah? Oke, kita baca sama-sama. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5:16, aku ulangi sekali lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Wow, ini ayatnya sangatlah pendek ya, tapi maknanya dalam banget. Cuman satu kalimat, pendek banget, tapi so deep, maknanya dalam banget. Nah, pergunakanlah waktu yang ada.
akhir-akhir ini, maksudnya akhir-akhir ini kita semua mungkin ya, aku pun pribadi ini kalau aku mau cerita, aku pun pribadi itu aku lagi suka banget ngeliatin TikTok ya kan. Sekarang tuh kayak TikTok lebih dari Instagram gitu, dia tuh lebih up to date. Orang tuh kayak ya nemuin berita nggak di koran, nggak nemuin berita nggak di TV, tapi nemuin beritanya di TikTok ya kan. Saking up to date-nya TikTok itu. Dan aku akhir-akhir ini sering banget kayak muncul di FYP TikTokku tuh orang-orang kayak mungkin saking runyamnya keadaan di Indonesia ini ya, terus orang-orang akhirnya ngerasa bikin konten-konten entah itu buat viral atau kenyataan atau gimana kan aku juga nggak tahu, tapi mereka bikin konten tuh kayak tanda-tanda akhir zaman ya kan, orang demo rusuh di mana-mana, udah nggak berperi kemanusiaan lagi, terus habis gitu wabah COVID-nya juga nggak membaik kan, pokoknya merasa itu udah runyam banget gitu. Mereka nulis tanda-tanda akhir zaman kan ya, nakutin gitu kan. Terus habis gitu bahkan dosenku sendiri kemarin, aku baru kelas kemarin, dosenku udah ngomong kayak ya sebenarnya dunia ini udah nggak layak untuk tinggalin, habis ini kita ke Mars. Habis ini kita ke Mars. Itu kayak itu cuma cerutukan, tapi sebenarnya itu hal yang menakutkan kan. Sebenarnya itu hal yang menakutkan kan. Itu aku ngeliat di TikTok ya kayak apa sih, sambil lalu tapi sambil aku aja kuliahnya belum selesai ya kan, apalagi kalian juga ngerasa iya nih sekolah aku belum selesai, masih jauh banget, masa ya udah mau ending aja ya. Meskipun kita tuh kan anak-anak Tuhan, nggak boleh lah ya percaya kayak gituan. Hari Tuhan itu ya cuma Tuhan aja yang tahu, kita mana tahu, bisa aja besok, bisa aja besok lusa, tapi kan kita ya di sini punya tugas untuk menggunakan waktu kita sebaik-baiknya ini. Makanya aku bilang tadi, kita nggak tahu kapan hari Tuhan, bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi. Tapi di akhir-akhir ini emang kayak harinya tuh lebih berat aja gitu kan. Nah, di ayat ini lebih diperas lagi, pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Nah, Tuhan tuh pengen kita untuk menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Tapi dengan catatan sebaik-baiknya itu dengan bijak. Jadi nggak, kan standar orang baik itu kan pasti beda ya. Ada mungkin standar baiknya orang ya, hari baikku tuh hari yang memanfaatkan waktu yang baik buat aku tuh kalau 20 jam aku main, 4 jam aku melakukan hal yang berguna, ya itu baik buat aku. Tapi itu nggak bijak, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita memanfaatkan waktu kita itu dengan baik dan bijak, harus bijak. Dan juga akhirnya waktu kita manfaatkan waktu dengan baik dan bijak, kita akhirnya nggak menganggap remeh waktu yang ada. Kita nggak menganggap remeh waktu yang ada, kita nggak ya sekedar lalu aja. Jadi kita harus belajar untuk menghormati waktu yang sudah kita lalui, maupun yang akan kita lalui. Karena pertanyaannya, kenapa sih kok kita tuh harus menghormati waktu? Simpel sih jawabannya, karena Tuhan tuh pengen kita produktif di waktu yang terbatas ini. Kayak tadi aku bilang, itu kita nggak tahu sih waktu kita di dunia ini berapa lama lagi kan, bisa 10 atau 20 tahun lagi. Tapi intinya ya terbatas, karena nggak selama-lamanya kita di dunia ini. Di waktu yang terbatas itu Tuhan mau kita produktif. Sekarang kita mau baca di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Oke, ini agak panjang, tapi aku bacain ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Yang mau di-highlight di poin itu, di ayat ini, yang tadi ada 8 ayat tadi itu sebenarnya cuma satu sih. Semua masa, semua itu ada waktunya. Tergantung dari gimana sih kita menempatkan diri. Jadi segala sesuatu tuh ada masanya. Ini aku ada salah satu ilustrasi contoh lagi. Ini sering ada sih sebenarnya. Nih, coba ini aku improve dikit. Kalau kamu mau tahu betapa berharganya waktu 1 tahun, tanya sama mereka yang nggak lulus ujian akhir.
Kalau kamu mau tahu betapa berharganya waktu 1 bulan, tanya sama pegawai kantoran yang nunggu waktu untuk gajian. Kalau kamu mau tahu betapa berharganya waktu 1 minggu, tanya sama orang yang kerja di editor majalah mingguan. Kalau kamu mau tahu betapa berharganya waktu 1 hari, tanya sama mereka yang kerjanya jadi buruh harian dan punya beban untuk menanggung keluarganya. Terus kalau kamu mau tahu betapa berharganya waktu 1 menit, tanya sama mereka yang ketinggalan pesawat. Dan terakhir, kalau kamu mau tahu betapa berharganya waktu 1 detik, tanya sama mereka yang ikut lomba lari atau lomba sepeda motor. Nah, sekarang aku punya beberapa pertanyaan buat kalian. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak waktu tuh lama banget? Waktu kalian tuh lagi nunggu orang nih, udah nunggunya lama, terus ada bete ya kan? Sorry kita suwe ya toh. Terus kalian akan ngerasa punya, cik lama nih sih, baru jalan tuh kayak baru 15 menit atau baru 5 menit bahkan. Kalian udah ngerasa, duh kayak 5 jam. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kenapa kira-kira? Atau mungkin pernah juga kalian ada yang ngerasa kayak waktu tuh berjalan cepet banget. Kalau kalian lagi pergi sama teman kalian kan, sahabat kalian udah nggak ketemu, mau ngajak nongkrong di kafe, kumpul jam 3, tiba-tiba udah jam 9 aja. What? Udah berjam-jam. Tapi rasanya kayak baru aja ngomong tentang hal ini, udah malam aja, udah harus pulang aja, udah mau tutup aja nih kafenya. Nah itu kenapa juga tuh kira-kira? Kenapa kok bisa dua hal yang ya sama-sama melalui waktu ya kan, menjalani waktu, tapi ada yang ngerasa itu lama banget, tapi juga ada yang ngerasa kayak tuh wabet sih waktu nih kok murah-murah jam segini ya kan. Jadi intinya tuh sebenarnya tuh waktu itu ditentukan oleh keadaan atau persepsi kita sendiri. Kalau misalnya kita lagi good mood atau lagi happy, itu kan akan ngerasa waktu tuh jalannya kayak wih cepet ya rek, wes jam segini rek, waduh ya kan, kayak seneng gitu happy. Tapi kalau kalian lagi ngerasa bete atau ngerasa lagi gak mood ya, lagi bad mood, kan akan ngerasa kayak ini wes ya sudah nih sih atau wes kayak wes 5 jam ngono kayak barusan 15 menit, tapi kan udah ngerasa lama banget. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Ya, yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan persepsi dan keadaan kita untuk selalu sadar kalau misalnya waktu itu berharga dan nggak bisa diulang. Jadi kita harus memperbaiki persepsi kita tadi supaya kita bisa lebih menghormati waktu. Kita bisa belajar untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita lakukan atau apa sih bentuk yang harus kita lakukan waktu kita mau menghormati waktu? Di sini aku punya 3 poin. Poin pertama adalah pergunakan dengan bijak setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, apakah kita ini sudah bijak dalam menggunakan waktu kita? Apakah kita ini ya sudah dengan sebaik-baiknya dan dengan bijak juga? Seringkali kita itu menganggap ya waktu itu ya sekedar waktu lewat aja gitu kan. Dan ya kita seringkali kayak mau buat saat teduh itu, menurut kalian tuh kan kayak ya buang-buang waktu gitu kan, kayak apa ya, gak menghasilkan apapun dibandingin kayak mengerjakan tugas. Itu kalian lebih milih mengerjakan tugas daripada kalian saat teduh ketemu Tuhan. Kecuali mungkin kalau kalian lagi ada masalah gitu, lagi susah, lagi terus buntu lah, masanya banyak banget, sampai akhirnya kalian pagi saat teduh, bangun saat teduh, malam mau tidur saat teduh, bahkan kalau bisa siang makan siang, sore makan sore, itu kan juga saat teduh sama Tuhan. Karena sampai kayak Tuhan tolong, sambil nangis kali ini, apa yang harus aku lakuin Tuhan, ini berat banget, aku udah gak ngerti gimana, udah menyerah banget gitu. Tapi waktu kalian udah masalah kalian udah selesai ya kan, udah sama Tuhan diselesain, wes oke, kamu udah lulus ujian gitu, guys, nggak ada masalah di hidup kalian, happy, semua aman, tentram, langsung di korting. Oke lah, siang sama sore nggak usah deh, pagi sama malam aja. Terus sama lama, aduh habis beraktivitas seharian ini kok kayaknya malam itu pengen langsung tidur aja ya, nggak pengen ya gitu. Akhirnya mendingan waktu-waktuku yang ada ini aku pakai buat kerjain tugas, ya buat cari uang, ya buat kerja. Itu kayaknya lebih menghasilkan deh. Ton tau lah isi hatiku, aku bisa doa waktu di sela-sela aku berkegiatan aja deh. Oh terima kasih Tuhan ya kan. Mungkin kalian akan kayak gitu. Nah, apakah itu sudah bijak? Apakah itu sudah baik? Itu tentu saja belum bijak. Jangan sampai kita tuh nyesel di akhir yang aduh habis sudah
semua fine-fine aja, terus datang lagi masalah, terus kalian nggak mampu melatihnya, sekarang menyesal. Ya ampun, tau gitu aku saat teduh tiap hari, tau gitu aku rutin, tau gitu aku nggak menjauhkan diri dari Tuhan. Ya gimana ya, udah lewat, terus adanya cuma penyesalan aja gitu kan. Makanya sekarang aku mau ajak kalian untuk ya taruh di pikiran kita, kalau misalnya ya udah mulai capek gitu kan, udah mulai kayak males saat teduh, langsung ngomong sama diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu. Jadi biar kalian kayak semangat terus. Jadi kita harus menggunakan waktu kita dengan bijak. Dan yang kedua adalah budaya on time. Ini kayak sering banget ya, ini jadi masalah klasik setiap anak muda di Indonesia. Itu kayaknya udah jadi apa ya? Itu mah udah jadi rahasia umum kali ya. Kalau orang itu nggak mungkin, ya kalau jam 7 pasti ntar baru setengah 8 mulainya. Nah di sini kita mau sama-sama belajar gimana caranya untuk kita bisa on time ya kan. Jangan sampai waktu kita nggak on time, kita tuh ngerepotin orang lain gitu. Mungkin kalau kita jam 7 kita ngerasa, halah ya wes lah jam 7 aku nggak ada acara lagi kok sampai jam 10. Misalnya nanti mulainya cuma jam setengah 8 atau jam 8 ya nggak apa-apa lah ya. Jadi deh aku tak datang jam 8 kurang aja 8:04. Tapi apa kalian tahu kalau misalnya teman kalian tuh sebenarnya ada yang sibuk banget, udah pagi nih 7-8 ya aku ketemuan sama kamu ya kan, sama kalian ini sendiri. Nanti jam 8 sampai jam 9 aku ada lagi nih rapat selanjutnya. Terus dari jam 9 sampai jam 10 ada lagi nih rapat selanjutnya. Jadi udah bagi. Jadi 3 tempatnya jadi udah dibagi ya kan. Tapi karena kalian yang nggak mau on time, kalian yang seenaknya sendiri, yang karena nggak ada janjian itu jadinya kalian yaudah deh datangnya jam 8 kurang aja. Ini kasihan dong teman kalian yang udah bagi, yang udah datang tepat waktu jam 7 akan ngerasa, lah aku udah datang awal tapi ternyata aku cuma bisa rapatnya 15 menit. Kan ya eman banget gitu loh, kalian buang-buang waktu teman kalian yang udah ikut tadi. Itu namanya menyusahkan. Jangan sampai waktu kita nggak on time itu kita nyusahin orang lain. Kayak gitu. Jadi kita harus belajar untuk on time. Dan kita udah on time, nggak perlu membiasakan untuk kita nggak menunggu teman kita yang telat. Karena itu sama aja, udah ya kitanya udah on time, semua udah on time, tinggal satu orang aja nih ditunggu, akhirnya kita tetap molor, sama aja nggak jadi on time gitu kan. Jadi yuk kita sama-sama belajar untuk kita membudayakan on time. Itu adalah menurutku salah satu bentuk yang paling nyata ya kalau misalnya emang kita tuh menghormati waktu. Dan yang terakhir adalah belajar untuk memiliki time management yang baik. Ini hal yang menarik ya kan. Mungkin sering dari kita tuh buat apa sih time management, kayaknya aku pikirin tugasku, aku mikirin ulanganku, atau aku mikirin pekerjaan rumahku tuh udah cukup pusing gitu loh di kepala, udah kayak habis waktuku untuk mengerjakan itu semua, terus harus bikin time management atau merencanakan hal yang akan kita kerjakan. Wow, itu kayaknya akan lebih merepotkan lagi gitu kan. Jadi nggak penting deh, nggak usah. Nah, seringkali kita kayak gitu kan, atau mungkin kalau misalnya tanya apa aja kegiatan hari ini, terus kita kan akan sering banget gitu, ya apa ya, pokoknya adalah tugasku ini, aku tak go with the flow aja deh, kayak sungai yang mengalir gitu, ngikutin arus aja, harus kayak gimana. Nah seringkali kan kita kayak gitu kan, mau bilang kayak itu menggampangkan, nggak menggampangkan, ya kita sering sih kayak menepis itu kayak gak menggampangkan, tapi sebenarnya itu menggampangkan guys. Nah makanya itu kalau misalnya kita ngomong hormati waktu ya, kita ayo time management, kita scheduling, kita punya rencana. Ini contohnya kalau misalnya aku nih di rumah, terus aku aku ada tugas satu yang harus aku kerjain, aku ngerasa kayak cuma satu, ya udah deh, setelah aku jam 7 bangun, terus aku melakukan ritualku sampai jam 8:30 ya kan. Terus karena aku nggak bikin time management, aku nggak schedule, cuman aku taruh di pikiranku aja, aku ada tugas satu yang harus saya kerjakan, dan aku menurutku kayak ya udah deh, cuman satu tugasnya, kayaknya kalau bikin time management lebih banget, jadi nggak usah. Oke, beres. Aku tidur-tiduran kan 8:30, aku HP-an, aku tiktokan, aku Instagraman sampai jam, aku bilang aku mau jam 10 mau kerja tugas. HP-an, terus udah jam, waduh 10:05 nih, masih ada sisa 5 menit lagi, akhirnya aku masih 5 menit lagi ya, HP-an lagi. Tahu-tahu buka HP lagi, lah udah jam 2 siang. Saking nggak kerasanya HP-an tuh udah lihat berjam-jam. Akhirnya aku udah jam 2 udah mau kerjain, tiba-tiba ada tugas lagi, ada 3 tugas lagi yang harus aku kerjain, deadline-nya semuanya besok. Akhirnya aku kepontalan dan ya kok bisa-bisa nggak ngumpulin, nggak dapet nilai. Nah itu salah satu contoh yang ya sering lah kita lakuin kalau misalnya
nggak melakukan time management yang baik dan cenderung menggampangkan atau cenderung ya go with the flow aja, itu nggak asik sih. Kalau misalnya ngerasa kayak itu ngerepotin, nggak guys, aku kasih tau tipsnya ya. Kalian cukup tulis aja, kalian list aja di kertas kosong, list aja itu apa tugas kalian belum kerjain, terus habis itu mau kalian kerjain jam berapa, mau kalian bagi-bagi, atau ini ya kerja jam segini nanti aku istirahat, kerja lagi yang ini. Simpel itu, asal kalian bisa intinya mulai dari yang kecil, hal yang kecil lagi. Itu udah sering banget kan sebenarnya, mulai dari yang kecil aja, terus di kelas kecil, kelas kosong gitu. Nggak usah dia sias, aku, nggak usah. Itu hal kecil aja, nanti kalian pasti akan bisa, itu terbiasa, jadi kebiasaan. Jadi kita bisa punya time management yang baik gitu. Nanti contohnya time lagi di sebelah kasur, jadi kalau kalian bangun kayak wow, tugas masih ada. So, oke, itu contohnya, itu tips and triknya untuk kalian supaya punya time management yang baik. Itu akan membuat kalian jadi lebih bertanggung jawab. So yes, itu tadi 3 poinnya yang aku bisa sampaikan. Apa sih bentuk kita menghormati waktu ya kan? Intinya waktu itu kayak apa ya? Waktu itu nggak bisa dibalikin lagi. Waktu itu emang sangat berharga. Nggak bisa dong kalau udah lewat terus kita kayak please Tuhan, rewind dong 5 menit yang lalu aku habis ngelakuin kesalahan nih, aku mau benerin biar aku nggak itu berat banget buat kedepannya, aku nggak mau, jadi aku tolong dong Tuhan di rewindin. Apakah kalian hidup di dunia Doraemon? Ya kan nggak bisa gitu kan, waktu kan akan jalan terus gitu kan. Jadi ya gimana caranya sebelum kalian melewati waktu itu, ya ayo kita pikirkan baik-baik, kita rencanakan baik-baik, kita manage baik-baik supaya tiap waktu yang kalian lalui, tiap waktu yang apa yang kalian kerjakan di waktu kalian itu, kalian tuh nggak menyesali, nggak mendatangkan penyesalan gitu loh. Yang kalian, waktu yang kalian udah ngelakuin, kalian akan ke belakang dan kayak yes, itu yang aku kerjakan, mantap banget, itu aku puas gitu. Jangan sampai waktu kalian udah kerjaan terus kalian akhirnya kenapa ya kok aku kayak gitu, kenapa ya aku ngelakuin kayak gitu. Ya jangan hidup dalam penyesalan terus gitu. Jadi yuk kita sama-sama belajar gimana caranya untuk kita bisa menghormati waktu, meskipun sulit ya kan, meskipun sulit, tapi kita pasti bisa. Dan percaya apa yang kita lakukan, kalau itu baik dan benar, Tuhan tuh nggak akan tinggal diam. Meskipun itu susah ya kan, itu susah buat kita, Tuhan tuh nggak bakal tinggal diam dan Tuhan tuh akan bayar apapun yang sudah kita kerjakan. So itu aja, semoga Tuhan memberkati kalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, untuk hal baru yang Tuhan telah berikan untuk setiap kami. Biarkan kami bisa belajar untuk jadi pribadi yang lebih menghargai waktu, untuk lebih menghormati waktu lebih lagi Bapa. Apa yang kami kerjakan supaya tidak mendatangkan penyesalan Bapa, dan kami percaya bersama dengan Engkau kami tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami pilih. Kami percaya dalam Engkau Tuhan yang akan memberikan atau membukakan jalan-jalan yang baik bagi setiap kalian Bapa. Terima kasih Tuhan. Nggak lupa kami berdoa untuk negara kami Indonesia yang kondisinya mungkin lagi sedang tidak kondusif. Kami menyerahkan Indonesia semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami warga negara Indonesia semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami tetap dalam perlindungan-Mu Bapa. Kiranya kami juga tidak terjangkit virus apapun, supaya kita tetap sehat. Roh-Mu yang melindungi setiap kalian Bapa. Terima kasih dan terima kasih. Kiranya Tuhan berkati apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. So yes, itu aja minggu ini. See you next week. Bye bye. Ya, hey guys, gimana nih Friendship Overtime-nya? Seru nggak? Pasti seru dong. Oh iya, minggu depan kita ada taksio nih. Taksio ini tentang apa sih temanya? Tentang swab test. Wih, kekinian banget nggak sih temanya? Apalagi di masa seperti ini. Pasti kalian penasaran kan? Makanya jangan lupa untuk ikutin online service kita ya. Dan untuk pendaftaran atau linknya ada di Friendscom leader kalian masing-masing. Dan sebelum kita berpisah, aku mau mengingatkan besok Senin ataupun Selasa jam 7 malam kita ada Friendscom online. Jangan lupa ya. Dan satu lagi nih, jangan lupa untuk ikutin IG @youthfriendzy dan subscribe channel Youth Friendzy ya. Oke guys, that is all of online service today. God bless you.